Di tengah atmosfer politik yang dipenuhi ketegangan, Precis Memory, seorang penyihir berbakat dengan rambut emas dan mata biru, menjadi perbincangan di kalangan elit. Sebagai salah satu anggota 12 kursi, keberadaannya dipertanyakan oleh banyak orang, karena statusnya sebagai orang asing. Namun, kemampuan sihirnya yang unik, terutama kemampuannya dalam memanipulasi waktu, membuatnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun dia menjadi bagian dari 12 kursi, dia tidak pernah diperlakukan setara dengan anggota lainnya. Banyak yang memandangnya dengan kecurigaan, sementara yang lain hanya melihatnya sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan dalam pertempuran, rekan-rekannya hanya mengandalkannya untuk menghentikan musuh, bukan untuk bertarung di garis depan. Tetapi bagi Precis, semua itu tidak masalah, selama masih ada yang membutuhkannya. Di sisi lain, Euna berusaha memahami pola pikir Precis. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana seseorang bisa hidup, hanya demi diakui oleh orang lain. Namun bagi Precis, hidup adalah tentang meninggalkan kenangan yang berarti, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia pernah ada. Di sebuah kesempatan, Precis bertemu dengan sekelompok anak-anak, termasuk Hyuk, Minji, dan Hayang. Percakapan ringan terjadi, terutama tentang usianya yang misterius. Banyak rumor beredar mengenai Precis, mulai dari klaim bahwa dia telah ada sejak zaman Joseon, hingga dugaan bahwa dia adalah penyihir yang melarikan diri dari perburuan abad ke-16 di Eropa. Bagi Precis, usia tidaklah penting, karena yang lebih berharga adalah kenangan yang diciptakan sepanjang hidupnya. Seiring waktu, Precis semakin menyadari bahwa dirinya bukan hanya sekadar penyihir. Dia adalah mentor bagi Habaek Ryeon, peri generasi kedua, serta figur yang berpengaruh dalam dunia sihir. Namun suatu hari, dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sementara itu, di aula besar organisasi manajemen mana, pemilihan 12 kursi generasi kedua, sedang berlangsung. Tokoh-tokoh penting seperti Im Gaeul, Shin Seo-young, dan Namgung Seong-un, memperhatikan para kandidat dengan seksama. Di antara mereka, ada satu kandidat yang menarik perhatian, Kwak Wo-hyuk. Namun, Euna sudah memutuskan bahwa Wo-hyuk tidak akan menjadi bagian dari 12 kursi. Bersama para petinggi lainnya, mereka mengamati perkembangan pemilihan. Di antara kandidat, ada seorang penembak jitu muda, baru berusia 21 tahun, yang dinominasikan untuk menggantikan San Ji-hye. Hal ini memicu perdebatan mengenai usia dan pengalaman, tetapi bagi mereka yang sudah berpengalaman di dunia pertempuran, yang terpenting adalah kemampuan, bukan usia. Saat pemilihan berlangsung, Precis Memory bersiap untuk pergi ke organisasi manajemen mana, tempat dia seharusnya berada, sebagai bagian dari 12 kursi generasi kedua. Namun, sebelum berpisah, dia bertanya kepada Euna tentang namanya. Euna, yang biasanya berhati-hati, sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia bertanya-tanya, apakah Precis mengetahui identitas aslinya. Pada akhirnya, Precis menyebut nama Euna dan pergi, meninggalkan perasaan tidak tenang dalam diri Euna. Sementara itu, di dalam aula besar, persaingan untuk 12 kursi semakin memanas. Masa depan mereka tergantung pada keputusan yang akan diambil hari itu, dan Euna tahu bahwa takdir kali ini harus lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Hari orang tua semakin dekat, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, para siswa sekolah dasar bersiap untuk menulis surat, dan membuat anyelir untuk orang tua mereka. Euna juga berencana menyiapkan sesuatu untuk neneknya. Namun ayahnya terlalu sibuk untuk ikut mengunjungi neneknya kali ini, yang membuatnya merasa kecewa.
Dalam percakapan telepon dengan Jin Parang, Euna menegaskan bahwa meskipun mereka tidak bisa mengunjungi nenek, mereka akan mengirimkan bunga dan surat melalui jasa pengiriman. Namun, dia memperingatkan agar Jin Parang tidak mengabaikannya. Sebagai tambahan, dia menjanjikan akan mengirimkan kue sebagai tanda perhatiannya, meskipun merasa khawatir bahwa Jin Parang mungkin hanya akan menikmati kuenya, tanpa membaca surat atau menghargai anyelir yang dikirimkan. Setelah menutup telepon, Euna mengembalikan ponsel kepada ibunya, dan bertemu dengan Enae di pintu depan. Gadis kecil itu tampak ingin menelepon Jin Parang juga, tetapi alasan yang dia berikan hanya seputar hal-hal sepele, seperti memastikan bahwa rumah tetap terawat dengan baik. Beberapa hari sebelumnya, Eun Hyuk sempat menyatakan bahwa ia mulai bosan dengan rutinitas memberikan surat dan anyelir kepada orang tua setiap hari orang tua. Karena itu, mereka memutuskan untuk membuat kue sebagai bentuk apresiasi. Dengan bimbingan Seona, mereka pun memulai proyek ini. Enae, yang hadir saat itu, juga ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Saat tiba di lokasi, Minji yang sudah menunggu tampak kesal, karena Euna datang terlambat. Namun, Euna tak terlalu ambil pusing, dan langsung menuju halte bus untuk pergi ke Cafe Happiness, tempat mereka akan membuat kue. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Jung Seok Hun dan Min Soo Jin, yang kini sedang mengandung anak pertamanya. Enae tampak antusias dengan kehamilan Min Soo Jin, dan berjanji akan menjaga bayi itu seperti ia menjaga Avernir. Saat memasuki dapur, mereka mulai membagi tugas dalam pembuatan kue. Seona, yang sudah berpengalaman dalam membuat kue untuk anak-anak di gereja, mengambil peran sebagai pemimpin, dan mengarahkan mereka semua. Euna dan Eun Hyuk bertanggung jawab untuk membuat krim dengan mixer, sementara Enae dan Minji mencampurkan bahan-bahan kering seperti tepung dan baking soda. Saat mereka sibuk bekerja, Euna bertanya tentang jenis kue yang akan mereka buat, dan Seona menjawab bahwa mereka akan membuat chocolate chip cookies. Percakapan ini membawa kenangan lama bagi Euna, mengingat Baekhyun, yang sangat menyukai keping coklat saat masih kecil. Kenangan itu membuatnya sedikit melamun, tetapi Hayang yang memperhatikan, segera bertanya, apakah ia sedang memikirkan seseorang. Euna dengan cepat menyangkalnya. Di tengah suasana dapur yang sibuk, Eun Hyuk tiba-tiba mencoba melontarkan permainan kata-kata dengan tema keping coklat, yang segera diikuti oleh Minji. Namun, semakin lama mereka melanjutkan permainan itu, semakin pusing kepala Euna, mendengar kata keping coklat dan lembab berulang-ulang. Ketika tiba saatnya untuk mencampurkan bahan-bahan, Minji tiba-tiba mendapatkan ide baru, yaitu menambahkan garam dan keju ke dalam adonan, untuk menciptakan rasa manis dan asin. Seona dan Hayang, yang bertanggung jawab atas pembuatan adonan, tampak panik mendengar ide aneh Minji. Namun, Minji tetap bertekad untuk mencoba eksperimennya, bahkan sampai mencari keju di dapur. Anak-anak lain yang melihat situasi ini, hanya bisa saling bertatapan dan berbisik, bahwa membiarkan Minji menciptakan penemuan baru, mungkin bukan ide terbaik. Tetapi Minji tetap bersemangat dan yakin, bahwa ia bisa membuat kue yang luar biasa. Dengan suasana dapur yang semakin ramai dan penuh eksperimen, satu hal yang pasti, hari orang tua kali ini, akan menjadi momen yang penuh dengan kejutan, tawa, dan mungkin, beberapa kue yang rasanya tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu, situasi di kelas tetap tegang. Euna memperhatikan, bahwa sepatu dalam ruangan Seona masih belum ditemukan, dan Seona harus terus memakai sandalnya ke sekolah. Hal ini semakin memperjelas, bahwa seseorang dengan sengaja menindasnya. Ketika Euna tiba di kelas setelah bel berbunyi, dia melihat Seona tampak malu dan enggan berbicara.
Teman-teman sekelas mereka pun tampak menghindari tatapan Euna, menunjukkan ketakutan mereka. Sejak Euna mengalahkan Ham Chan-wook menggunakan mananya, suasana kelas berubah drastis, seolah dikelilingi awan gelap. Meskipun begitu, tidak ada satupun siswa yang mengaku tahu siapa yang telah mengambil sepatu Seona. Bahkan Minji, yang berusaha mencari informasi, tidak mendapatkan jawaban. Euna menyadari bahwa situasi ini semakin menyulitkan Seona, yang berusaha menyembunyikan perasaannya dan berpura-pura baik-baik saja. Namun, telinga dan ekor rubahnya yang terkulai menunjukkan sebaliknya, dia terluka secara emosional. Saat jam makan siang, Eun Hyuk datang dengan kabar bahwa dia telah menemukan sepatu dalam ruangan Seona, di tempat sampah toilet anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Namun, mereka sepakat untuk tidak memberitahu Seona tentang hal itu, agar dia tidak semakin merasa terpuruk. Euna memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, dan menemui Kim Yo-ha di tempat terpencil di bawah tangga, yang dulu sering digunakan oleh anak-anak nakal di sekolah. Yo-ha, meski baru berusia 9 tahun, telah menjadi informan yang handal. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengamati para siswa yang datang ke sekolah pagi-pagi, tetapi tidak menemukan tersangka yang mencurigakan. Selain itu, Yo-ha juga memberitahu Euna tentang sebuah rumor yang beredar di sekolah bahwa seorang Ain bisa berubah menjadi monster kapan saja. Rumor ini, yang tampaknya berasal dari orang tua murid, semakin memperburuk situasi bagi Seona, dan mungkin berkaitan dengan perlakuan buruk yang dia terima. Euna menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar perundungan biasa, tetapi ada motif lebih besar di baliknya. Setelah mendengar bel tanda berakhirnya jam makan siang, Euna kembali ke kelas, dan mendapati Im Do-hon, wali kelasnya, sedang memarahi teman-teman sekelas mereka. Tampaknya, sesuatu telah terjadi saat dia pergi. Sementara itu, Seona yang merasa tidak enak badan, memilih untuk tidak makan siang. Teman-temannya yang peduli, seperti Eun Hyuk dan Hayang, memutuskan untuk membelikannya roti di kantin, sebagai bentuk perhatian. Namun, ketika mereka kembali ke kelas, suasana menjadi semakin tegang, menunjukkan bahwa permasalahan Seona masih jauh dari selesai. Di dalam kelas, Im Do-hon, guru sementara, memberikan hukuman kepada semua murid, karena kasus pencurian dompet. Dengan tongkat kayunya, ia memukul kaki mereka satu persatu, termasuk Seona, Hayang, dan Eun Hyuk. Ia menegaskan bahwa tujuan hukuman ini bukan hanya untuk menindak pencurian, tetapi agar tidak ada kecurigaan di antara teman sekelas. Do-hon menekankan bahwa perbedaan bukanlah hal yang buruk, dan meminta para siswa untuk memahami satu sama lain, daripada saling menuduh. Berita tentang kejadian ini segera menyebar ke seluruh sekolah, dengan para siswa lain membicarakan Seona, dan menuduhnya sebagai pencuri. Selain itu, mereka juga mulai membicarakan Ain, mengaitkan mereka dengan kekerasan dan ketidakstabilan. Rumor berkembang bahwa Ain memiliki sifat monster, yang membuat mereka mudah gelisah, menambah stigma yang ada terhadap mereka. Euna, yang menyadari ketidakadilan ini, memutuskan untuk menyelidiki kasus hilangnya sepatu Seona yang terjadi sebelumnya. Ia menemui Im Do-hon di kantor guru, untuk meminta rekaman CCTV sekolah. Namun, kualitas rekaman yang buruk dan keterbatasan jumlah kamera, membuatnya sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Meskipun begitu, Euna tetap yakin, bahwa insiden ini adalah tindakan yang direncanakan oleh lebih dari satu orang. Sementara itu, Im Do-hon terlihat lelah, setelah menerima teguran keras dari wakil kepala sekolah, karena hukuman fisik yang ia berikan.
Para orang tua murid mengeluh bahwa tindakan Do-hon terlalu berlebihan. Meskipun demikian, Do-hon tidak menunjukkan penyesalan, dan tetap berpegang pada prinsipnya. Keesokan paginya, Euna, Minji, dan Eun-hyuk datang lebih awal ke sekolah, untuk memastikan sepatu dalam ruangan Seona tidak dirusak lagi. Mereka menemukan bahwa Yoha sudah berada di sana, mengawasi rak sepatu dengan kekuatannya. Setelah memastikan tidak ada jebakan atau hinaan yang ditulis di meja Seona, mereka mulai menyusun rencana lebih lanjut untuk mengungkap dalang di balik perundungan ini. Seiring berjalannya waktu, Euna semakin sadar bahwa banyak siswa di kelas mereka yang sebenarnya merasa takut terhadap Seona. Ia bertanya-tanya, apakah ketakutan ini yang mendorong mereka untuk bertindak demikian? Dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Euna bersumpah untuk menemukan kebenaran di balik insiden ini, dan melindungi Seona dari tuduhan serta perlakuan tidak adil yang terus menghantamnya. Euna akhirnya mencapai batas kesabarannya. Setelah menahan amarahnya terlalu lama, ia melepaskan kekuatannya, dan menatap setiap siswa di kelas. Ketakutan meliputi ruangan, tetapi dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah menemukan pelaku, yang telah mencoba menjebak Seona sebagai pencuri. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengaku. Tanpa ragu, Euna menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi mereka. Satu persatu, anak-anak berjatuhan karena tekanan yang ia berikan. 5 siswa telah terpental, sebelum dia beralih ke Yom Jae-jin, ketua kelas 5. Jae-jin tampak ketakutan dan mulai terengah-engah, tetapi tetap diam. Begitu pula dengan Choyona, yang akhirnya jatuh ke tanah, sambil memegangi tenggorokannya. Saat Euna hendak melanjutkan interogasinya, Seona tiba-tiba menarik tangannya, mencoba menghentikannya. Dengan suara putus asa, Seona berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan meminta Euna untuk berhenti menakuti anak-anak lain. Namun, Euna tahu bahwa Seona hanya berpura-pura kuat. Amarahnya semakin membara, tetapi sebelum dia bisa bertindak lebih jauh, Im Do-hon tiba-tiba masuk ke kelas. Im Do-hon, dengan suara yang berat dan penuh otoritas, memerintahkan Euna untuk mengikutinya ke ruang konseling. Setelah menatapnya tajam, Euna akhirnya mengalah dan pergi. Saat dia berjalan keluar, sebuah catatan kecil jatuh ke tanah. Ia mengambilnya dan menyimpannya di sakunya, sebelum pergi ke ruang konseling. Sementara itu, di belakang perpustakaan saat jam makan siang, beberapa anak berkumpul untuk mendiskusikan insiden yang baru saja terjadi. Choyona masih gemetar ketakutan, setelah mengalami serangan dari Euna. Ia dan Ham Chan-wook berusaha menenangkan diri, sementara Yom Jae-jin, dengan percaya diri, meyakinkan mereka bahwa semuanya akan segera berakhir. Rencana mereka sudah hampir selesai. Mereka telah menyebarkan rumor tentang Ain, dan menciptakan opini negatif terhadap Seona. Yang perlu mereka lakukan, hanyalah terus mengipasi api kebencian. Hong Jin-woo, pewaris grup Dangun, sudah menyiapkan skenario ini sejak lama. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyerang Seona secara langsung, cukup dengan menghancurkan reputasinya perlahan-lahan. Namun, sebelum mereka sempat merasa lega, sebuah bayangan gelap mendekati mereka. Tiba-tiba, Yom Jae-jin merasa lehernya ditekan kuat ke tanah. Dengan brutal, kepalanya dibenturkan ke tanah berulang kali, membuatnya tidak bisa berteriak atau bergerak. Ketakutan melanda dirinya saat dunia terasa gelap. "Apakah kamu menikmati semua ini sejauh ini?" Suara dingin terdengar di telinganya. Sementara itu, Euna berlari melewati lorong sekolah dengan penuh amarah. Catatan yang diberikan Yoha kepadanya, mengungkapkan informasi mengejutkan, anak-anak yang menyerang Seona, adalah bagian dari grup Dangun.
Ayah Yom Jae-jin adalah presiden Damun Construction, sementara orang tua dari Cho Yona dan Ham Chan-wook juga bekerja di perusahaan yang sama. Semua ini adalah permainan besar yang dirancang oleh Hong Jin-woo. Sejak peristiwa di pesta ulang tahun Hayang, ia telah merencanakan balas dendam. Namun, alih-alih menargetkan Euna atau Hayang, ia memilih Seona sebagai korban. Alasannya sederhana, menyerang langsung seseorang seperti Euna terlalu berbahaya. Sebagai gantinya, mereka memilih orang terdekatnya, Seona, yang tidak memiliki perlindungan kuat seperti yang lainnya. Dengan penuh kemarahan, Euna memukuli anak-anak grup Damun yang masih berada di belakang perpustakaan. Dengan wajah penuh darah dan tanah, Yom Jae-jin akhirnya mengaku. Jin-woo yang menyuruh kami untuk mengacaukannya. Mendengar pengakuan itu, Euna semakin geram. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah serangan yang dirancang dengan niat jahat. Kini, ia harus memutuskan langkah selanjutnya. Setelah kejadian di halaman belakang perpustakaan, Euna tidak kembali ke kelas. Im Do-hon bertanya padanya tentang apa yang terjadi, dan akhirnya Euna menghabiskan sisa harinya di kantor konseling. Saat pulang sekolah, ibunya menjemputnya dan membawanya pulang, membuat suasana kelas menjadi sepi tanpa kehadirannya. Tidak hanya Euna, beberapa siswa lain juga dilarikan ke puskesmas. Eun-hyuk merasa muak dengan keheningan yang menyelimuti kelas. Seona tampak lesu, tidak merespon saat Eun-hyuk mencoba berbicara dengannya. Sementara itu, Hayang juga terlihat sangat lemah sejak pelajaran kelima, membuat Eun-hyuk dan Min-ji harus merawat mereka yang tampak tertekan. Ketika sekolah usai, Im Do-hon meminta mereka menunggu di ruang staf. Min-ji merasa ada yang janggal dengan permintaan ini, apalagi setelah mereka menunggu lama. Guru itu malah menyuruh mereka berbicara di mobilnya. Im Do-hon menghindari tatapan Min-ji, menambah rasa curiganya. Dalam perjalanan, mereka menyadari bahwa mobil yang seharusnya keluar dari pintu depan, justru diarahkan ke pintu belakang. Ketika mereka tiba di sana, Im Do-hon mendesah frustasi. Sekelompok orang telah berkumpul di gerbang belakang. Para orang tua berdiri memegang plakat, dengan tulisan-tulisan provokatif, seperti sekolah kita bagus tanpa anak Ain adalah monster, mereka harus dimusnahkan, dan slogan-slogan lainnya, yang menargetkan keberadaan anak Ain di sekolah mereka. Im Do-hon meminta anak-anak menundukkan kepala, agar tidak terlihat. Mobil mereka melewati kerumunan, dan Min-ji tiba-tiba melihat ibunya di antara para demonstran. Tanpa ragu, Min-ji meminta mobil dihentikan dan berlari keluar, meninggalkan teman-temannya yang terkejut. Dia langsung menghampiri ibunya dan berteriak marah, bertanya mengapa dia ada di sana. Sementara itu, di dalam mobil, Hayang yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dia meminta Im Do-hon untuk membawanya ke rumah kakeknya. Setibanya di sana, Im Do-hon menerima telepon mendadak, yang membuatnya marah hingga membanting tangannya ke kemudi. Dengan ekspresi serius, dia meminta Eun-hyuk mengantar Seona pulang, sebelum segera kembali ke sekolah. Di perjalanan pulang, Seona masih merasa sangat tertekan. Dia menyadari bahwa bukan hanya anak-anak di sekolah yang menolaknya, tetapi juga orang tua mereka. Namun, Eun-hyuk tetap berada di sisinya, menolak meninggalkannya sendirian. Seona berterima kasih, meskipun air matanya terus mengalir. Ketika mereka sampai di townhouse, Jung Geum-jeon, seorang tetangga mereka, muncul sambil membawa pizza mahal yang baru saja dipesannya. Melihat Seona menangis, dia mengolok-olok Eun-hyuk, menyebutnya sebagai adegan drama romantis. Akhirnya, dia mengundang mereka masuk untuk makan bersama, meskipun sebenarnya dia kesal,
karena harus menghabiskan uangnya untuk pizza yang mahal. Di tempat lain, Hayang bergegas naik ke lantai 4, menuju ruang kerja kakeknya. Dia merasa, situasi ini sudah di luar kendali mereka. Bahkan Euna pun tidak bisa berbuat banyak. Namun, Hayang percaya bahwa kakeknya bisa membantunya melawan grup Dangun, yang menjadi dalang di balik diskriminasi terhadap Ain. Dengan keyakinan itu, dia bersiap meminta bantuan. Saat dia hendak masuk ke ruangan, dia mendengar suara keras dari dalam, menandakan adanya diskusi serius di antara orang-orang dewasa. Pasar Chongpyeonghwa di kawasan Gangbuk adalah salah satu Red Dungeon yang masih aktif, meskipun monster bosnya telah dikalahkan. Dungeon ini sekarang berada di bawah kendali klan Dangun. Dan Euna, menggunakan Averniers Cloak yang memiliki sihir penyembunyian, berhasil menyusup ke dalamnya, tanpa terdeteksi oleh para penjaga di gerbang 5. Namun, meskipun sihir Raja Kadal yang digunakan pada jubahnya sangat efektif dalam menyembunyikan kehadiran, biaya mana untuk mempertahankannya cukup besar. Untuk mengisi ulang mana, Euna menyesap kopi susu yang ia bawa. Saat itu sudah larut malam, sehingga seharusnya tidak ada orang lain di dalam dungeon. Dengan cepat, ia bergerak melewati koridor dan menaiki tangga, sambil tetap berhati-hati, agar tidak menarik perhatian monster. Beberapa monster kelas 8 yang muncul bukanlah ancaman besar, dan ia berhasil membunuh mereka tanpa masalah. Namun, saat mendekati puncak tangga, monster kelas 7, tiba-tiba muncul dari kamar mandi. Euna menghindar dengan lincah, melompat ke dinding, dan menggunakan pedangnya yang dilapisi mana, untuk membelah makhluk itu. Kecepatan adalah segalanya dalam situasi ini. Menggunakan teknik 1000 pisau, ia memastikan monster yang tersisa, tidak sempat memanggil sekutu mereka. Namun, ketika ia menaiki tangga ke lantai 2, ia tak sengaja mengaktifkan jebakan. Bola api turun dari langit-langit, sementara jalur turun runtuh. Euna cepat-cepat menggunakan jubahnya untuk menahan api, dan melemparkan dirinya ke atas agar selamat. Begitu ia mendarat, dua Geracuom kelas 6, menyerangnya dari dua sisi. Senjatanya, Beretta, tidak berguna dalam jarak dekat, sehingga ia harus mengandalkan racun kekerasan, sebuah sihir yang menguras staminanya, tetapi cukup untuk membunuh cacing-cacing beracun itu. Saat tubuh mereka saling menumpuk dan berdarah, Euna sadar bahwa dungeon ini jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Bahkan sebelum ia bisa menarik napas, gelombang goblin tiba-tiba menyerangnya dari toko-toko di sepanjang lorong. Salah satunya, seorang curser goblin kelas 6, menggunakan sihir mental untuk menyerangnya. Euna mencoba menggunakan mata Stygian untuk mengganggu makhluk itu, tetapi goblin itu berhasil menolaknya. Namun, makhluk itu dan anak buahnya tampak panik secara tiba-tiba. Mereka tidak bisa mengidentifikasi keberadaan Euna dengan baik, dan menyerang secara kacau. Memanfaatkan momen itu, Euna menarik revolvernya, dan menembakkan peluru yang berubah menjadi duri besar, menembus kepala curser goblin. Menggunakan 1000 pisau, ia dengan cepat membantai goblin lainnya, dan memastikan tidak ada yang tersisa. Setelah membersihkan lorong dari musuh, Euna melanjutkan misinya. Tujuannya adalah toko nomor 18 Avatar, tempat di mana sesuatu yang penting disembunyikan. Saat ia tiba, ia melihat monster kelas 6 yang telah terluka parah, karena efek racun kekerasan. Para monster lain di dungeon hanya bisa mengawasinya dari kejauhan, enggan menyerang setelah melihat kekuatannya. Toko itu tampak seperti toko biasa, tetapi di dalamnya tersembunyi rahasia besar. Di sanalah terdapat buku besar, Rahasia Dangun Construction,
perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Buku besar ini sangat penting, karena mencatat aliran dana haram, yang digunakan oleh ketiga putra grup Abadi, sebuah keluarga berpengaruh, yang mengendalikan banyak aspek ekonomi di Korea Selatan. Euna tidak hanya menemukan buku besar, tetapi juga sejumlah kelereng sihir, yang merupakan barang langka. Ia mengambil semua yang bisa ia bawa, tidak hanya sekedar dokumen, tetapi juga sumber daya berharga lainnya. Setelah mengumpulkan barang-barang itu, ia menggunakan mana untuk mengaktifkan beberapa kelereng, dan melemparkannya ke monster yang terluka, serta secara acak di sekitar dungeon. Hal ini menyebabkan kekacauan di dalam dungeon, membuat para monster semakin agresif dan menyerang satu sama lain. Setelah memastikan tujuannya tercapai, Euna segera keluar dari dungeon, sebelum monster yang lebih kuat muncul. Menggunakan Avernier's Cloak, ia berhasil menyelinap melewati penjaga yang sempat lengah. Ia terus berlari, sampai tiba di stasiun Dongdaemun, tempat di mana ia akhirnya melepaskan sihir penyembunyian, dan duduk terengah-engah di bangku. Kini, ia memegang buku besar rahasia, yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Korea Selatan. Jika dokumen ini dipublikasikan, tidak hanya ketiga putra grup Abadi yang akan jatuh, tetapi Damun Construction juga akan menghadapi kecaman besar. Namun, Euna masih harus memutuskan langkah berikutnya. Ia tidak bisa pulang terlalu cepat, karena jika ibunya terbangun dan melihatnya, itu bisa menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab. Euna dan teman-temannya terkejut, ketika menyadari bahwa Seona tidak masuk sekolah hari itu. Seona dikenal sebagai seseorang yang bahkan ketika sakit, tetap memaksakan diri untuk hadir di kelas. Ketiadaannya menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Suasana kelas juga lebih hampa dari biasanya, terlebih lagi, beberapa murid yang menjadi target Euna kemarin, juga tidak hadir. Keadaan ini membuat mereka semakin gelisah. Di sisi lain, Minji terlihat tidak seperti biasanya, sejak melihat ibunya terlibat dalam gerakan pengusiran Seona. Euna sendiri tampak sangat kelelahan, dan lebih banyak tidur di kelas. Bahkan Hayang, yang biasanya ceria, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Menyadari atmosfer yang suram, Eunhyuk mencoba mengangkat semangat mereka, dengan mengusulkan kunjungan ke rumah Seona. Namun, Minji menolak keras, sementara Euna juga memilih untuk tidak ikut. Akhirnya, hanya Eunhyuk dan Hayang yang memutuskan untuk pergi menemui Seona. Sementara itu, wali kelas mereka, Im Do-hon, harus menghadapi tekanan dari para orang tua murid, yang ingin Seona dikeluarkan. Ia berusaha meyakinkan mereka, dengan menyebutkan bahwa Seona adalah anak yang luar biasa, bahkan pernah diberitakan di koran karena keberaniannya. Namun, para orang tua tidak tertarik dengan pencapaian Seona. Mereka justru merasa takut akan kemampuan telepati Seona, dan mulai menganggapnya sebagai ancaman. Mereka percaya bahwa Seona bisa saja memanipulasi pikiran manusia, meskipun tidak ada bukti konkret untuk hal tersebut. Im Do-hon hanya bisa diam, menghadapi prasangka dan ketakutan yang tidak berdasar, dari para orang tua. Sementara itu, Eunhyuk dan Hayang akhirnya sampai di gereja tempat Seona tinggal. Mereka terkejut melihat keadaan gereja yang lusuh, dengan coretan kasar penuh kebencian terhadap Seona. Beberapa tulisan bahkan terang-terangan mengancam keselamatannya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang biarawati bernama Maria, yang sedang membersihkan coretan di dinding gereja. Maria menjelaskan, bahwa sekelompok orang telah melakukan aksi vandalisme, terhadap gereja mereka tadi malam. Maria lalu membawa mereka masuk ke gereja, yang kini berfungsi lebih sebagai tempat perlindungan,
bagi mereka yang tidak memiliki tempat lain. Dia juga mengungkapkan realitas dunia setelah kiamat, di mana Tuhan dianggap telah mati, dan agama lama kehilangan pengaruhnya. Namun, manusia tetap harus hidup, sehingga gereja ini kini berfungsi sebagai tempat perlindungan, bagi mereka yang membutuhkan. Ketika Eunhyuk dan Hayang akhirnya tiba di kamar Seona, mereka mendengar suaranya dari balik pintu. Seona menolak untuk keluar, mengaku sakit, dan meminta maaf karena tidak bisa bersekolah. Maria, yang tidak mau mendengar alasan, langsung mengambil kunci, dan bersiap membuka pintu secara paksa. Ia kemudian memerintahkan anak-anak lain untuk masuk, dan menyeret Seona keluar. Seona dirawat di rumah sakit Alice, untuk menstabilkan pikirannya, setelah menjadi target fitnah yang terus-menerus. Di dalam sekolah, rumor buruk menyebar tentangnya, sementara di luar, orang tua menuntut agar dia dikeluarkan. Bahkan gereja tempatnya tinggal dikritik, karena masih menampungnya. Dalam situasi ini, Minji berinisiatif mengumpulkan tanda tangan, untuk menentang pengusiran Seona. Meskipun ibunya sendiri mendukung pengusiran itu, Minji tetap berjuang sendirian. Ia mulai meminta tanda tangan dari teman-temannya, dan beberapa anak yang mengenal Seona dengan baik, mulai mempertanyakan rumor-rumor tersebut. Secara perlahan, Minji berhasil menggerakkan hati mereka, untuk ikut menandatangani petisinya. Dukungan mulai berdatangan, termasuk dari beberapa guru yang diam-diam membantu, dengan menyebarkan petisi di kelas mereka. Bahkan Im Do-hon, meski terlihat enggan, ikut menuliskan namanya, dan berniat merekomendasikan petisi itu ke pihak sekolah. Minji kemudian menghadapi tantangan terbesar, yaitu mendapatkan tanda tangan dari siswa kelas 5. Orang tua dari siswa kelas 5, adalah kelompok yang paling vokal dalam mendukung pengusiran Seona, sehingga memenangkan dukungan mereka menjadi kunci. Namun, Ketua kelas 1 dari kelas 5, Jin Sena, menghadang Minji dengan sikap meremehkan. Jin Sena meminta Minji, untuk berlutut dan meminta maaf, mencoba mempermalukannya di depan seluruh kelas. Minji yang awalnya ragu, hampir menyerah dan bersiap untuk berlutut. Namun, sebelum dia benar-benar melakukannya, Kim Do-myung, seorang siswa yang mengenal Seona dari kelas 2, maju dan menandatangani petisi. Shin Min-young mengikuti, mengajak anak-anak lain untuk mengingat kebaikan Seona di masa lalu. Kenangan tentang Seona pun mulai bermunculan, bagaimana dia membantu teman-temannya, berbagi makanan, menjaga kebersihan kelas, dan bahkan menyelamatkan mereka saat retret tahun lalu. Gelombang perubahan mulai terjadi, dan semakin banyak siswa yang dengan sukarela menandatangani petisi. Minji, yang sebelumnya hampir putus asa, akhirnya menangis terharu melihat dukungan teman-temannya. Di sisi lain, Jin Sena yang melihat situasi berbalik, mulai bergerak mencari anak-anak, yang menyebarkan fitnah tentang Seona. Ia menemukan Yom Jae-jin, salah satu penyebar rumor, yang kini justru mulai mengatakan kebenaran. Meskipun Jin Sena tampak marah, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, seseorang di belakang Yom Jae-jin, yang sepertinya memiliki kepentingan yang selaras dengannya. Di bagian akhir, narasi berpindah ke perspektif seseorang, yang bisa melihat warna pada manusia. Kemampuannya ini telah menjadi kebiasaan, tetapi ia kini bertanya-tanya, seperti apa warna yang dimilikinya sendiri. Malam telah tiba, dan situasi semakin tegang. So-hyun dan Hayang berdiskusi, tentang bagaimana menghadapi sekelompok besar orang, yang menuntut pengusiran Ain. So-hyun menjelaskan, bahwa cara terbaik bukanlah mengumpulkan lebih banyak orang untuk melawan mereka, tetapi menciptakan gangguan dalam kelompok lawan, agar mereka kehilangan fokus, dan berkonflik di antara mereka sendiri.
Sementara teman-teman Hayang berusaha mengatasi masalah di dalam sekolah, mereka berdua harus menghadapi tekanan dari para orang tua di luar sekolah. Hayang merasa keberatan bahwa Ain dianggap berbahaya, dan Sohyun langsung menawarkan solusi, yaitu menghilangkan persepsi bahwa Ain adalah ancaman. Sohyun telah menyiapkan rencana besar. Pada pukul 9 malam, Berita Nasional akan menayangkan liputan tentang inisiatif dan kontribusi sosial Ain. Berita ini akan menjadi tren di portal internet utama, dan masuk ke halaman depan surat kabar esok hari. Hal ini mengejutkan Hayang, karena skala rencana tersebut sangat besar. Namun, Sohyun tidak berhenti di situ. Ia juga meminta Sirius Economic Research Institute untuk menerbitkan laporan bahwa peningkatan jumlah AINS berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, selama ada data yang menunjukkan korelasi antara keduanya, publik akan mempercayainya. Dengan cara ini, mereka dapat mengguncang keyakinan kelompok lawan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kekuatan anak-anak yang berasal dari afiliasi Alice Group untuk melawan orang tua yang menentang Ain. Hayang memiliki hubungan dengan mereka, meskipun tidak terlalu dekat, dan kini ia harus menggunakan hubungan tersebut untuk mempengaruhi orang tua mereka agar berpihak pada Ain. Sohyun menekankan bahwa jika Hayang ingin mempertahankan posisinya, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Namun, masalah tidak hanya datang dari luar. Rasa takut terhadap Euna yang menyebar di seluruh sekolah juga harus ditangani. Sohyun menyarankan agar mereka menciptakan kambing hitam, seseorang yang dapat disalahkan, agar perhatian publik beralih dari Euna. Hayang, yang awalnya ragu-ragu, mulai memahami bahwa ia harus mengambil langkah-langkah drastis untuk melindungi apa yang ia sayangi. Ia setuju untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan target. Saat malam semakin larut, Sohyun menerima pesan yang mengejutkannya. Internet mulai dipenuhi dengan tuduhan korupsi terhadap Damun Construction. Ada juga laporan bahwa perusahaan tersebut diam-diam memberikan dana ilegal kepada grup Eternity, dan kini, grup Eternity tidak tinggal diam. Mereka mengutuk tindakan Damun Construction, menciptakan gelombang krisis baru. Namun, kejutan terbesar datang ketika berita muncul tentang preman yang menyerang gedung yang sedang dibangun oleh Damun Construction. Waktunya terlalu sempurna untuk dianggap sebagai kebetulan. Sohyun mulai curiga bahwa ada pihak lain yang turut menyerang grup Damun secara bersamaan dengan mereka. Siapa dalang di balik ini? Siapa yang cukup berani mengerahkan preman untuk menyerang? Sementara itu, Euna yang sedang bersantai di rumah, menyadari bahwa permainan telah dimulai. Ia menonton berita tentang skandal Eternity Group yang semakin meluas. Orang tuanya tampak santai, menikmati bir dan bercanda tentang betapa rumitnya hubungan keluarga di Eternity Group. Situasi berkembang dengan cepat. Taruhannya semakin besar, dan pihak yang terlibat, bukan hanya grup Sirius dan Damun, tetapi juga kekuatan lain yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang.